Selamat malam. Pada malam hari ini apa kabar? Ini sudah midnight dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena mata masih melek. Sebenarnya sudah mengantuk, tapi ada satu ayat yang saya rindu bagikan malam hari ini, yaitu terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Amsal 16 ayatnya yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Sekali lagi, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kalau versi King James-nya, when a man's ways please the Lord, he make even his enemies to be at peace with him. Selamat subuh brother Berry. When a man's way please the Lord, he make even his enemies to be at peace with him. Ketika jalan seseorang menyenangkan hati Tuhan, dia akan membuat musuh-musuhnya berdamai dengan dia. Jadi kalau Tuhan berkenan, atau ketika jalan seseorang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan membuat musuh-musuh dari orang tersebut berdamai dengan dia, atau didamaikannya dengan dia. Setiap orang tidak mau mempunyai musuh, tetapi terkadang ada saja hal-hal yang membuat kita sepertinya bermusuhan, ada musuh. Nah, kenapa kita bermusuhan atau ada musuh? Biasanya kalau terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dan pada akhirnya terjadi perkelahian, pertengkaran, dan sekali lagi tidak ada orang yang mau punya musuh. Setiap orang pasti suka bersahabat, damai, tidak ada konflik. Tapi sering di kehidupan kita bisa marah sama orang, tapi sering juga kita sudah tidak marah lagi. Jadi kita sudah mengampuni, kita sudah memaafkan, di pihak kita sudah seperti itu. Tapi justru yang sebaliknya, orang atau lawan atau musuh kita itu tetap memusuhi kita, tidak mau berdamai. Dan firman Tuhan katakan bahwa kalau kita berkenan kepada Tuhan, kalau kita menyenangkan Tuhan,
pasti satu saat dia akan damaikan. Entah itu kapan, tapi pasti dia akan damaikan. Dia akan membuat segalanya menjadi normal kembali, menjadi baik-baik saja. Saya punya banyak cerita tentang permusuhan ini, yaitu dimana saya pribadi sudah selesai, maksudnya saya sudah mengampuni dan ingin berteman lagi, dan maksudnya ingin membangun hubungan lagi, tapi justru dari pihak yang pernah menjadi musuh saya atau yang memusuhi saya, ya masih tetap memusuhi saya, atau mungkin dia sudah tidak mau berteman lagi, atau ya sepertinya belum ada kedamaian atau bagaimana, entahlah. Tapi saya yakin dengan firman Tuhan bahwa suatu saat nanti musuh kita pasti pun akan jadi berdamai dengan kita. Mungkin itu akan butuh waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian. Tapi ya seperti itu. Kadang memang ketika kita buat kesalahan, ketika kita saling menyakiti, nah pasti ada salah satu pihak yang mengalah dan kemudian ingin berdamai. Namun ada juga pihak yang tetap keras, tetap kekeh, tidak mau memaafkan. Dan entah kenapa seperti itu. Dan itu tidak memandang kamu jemaat biasa atau kamu hamba Tuhan, semuanya sama saja. Mungkin juga mereka ada trauma atau tidak mau mencari masalah lagi, atau ingin move on, atau ingin berbagai macam cara, atau ingin melupakan, atau ingin menjadi seperti saya tidak, anggap saja tidak kenal, anggap saja tidak pernah dekat, anggap saja kamu adalah masa lalu, dan mungkin seperti itu. Nah, sementara ada orang di pihak lain yang ingin memperbaiki hubungan, tetap ingin berteman, tetap ingin mencari perdamaian, dan ya mungkin seperti itu. Kalau kita sudah jadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, pasti suatu saat akan ada kedamaian. Amin. Dan malam hari ini sudah subuh. Saya mau bagikan tentang firman Tuhan ini. Saya baca tadi, tapi karena saya pikir mungkin ada terjemahan lain artinya, tapi ternyata sama saja. Jadi versi King James-nya, when a man ways please the Lord, he make even his enemies to be at peace with him. Jadi ketika jalan seseorang menyenangkan hati Tuhan, dia bahkan membuat musuh-musuhnya berdamai dengan dia. Semoga Anda baik-baik saja, semoga Anda sehat-sehat saja, dan sabarlah untuk menunggu sebuah keajaiban terjadi. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pasti semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan kembali normal. Dan mungkin kita juga harus belajar move on. Yang penting di dasar hati kita sudah tidak punya kemarahan,
kita sudah tidak punya dendam, kita sudah move on. Jadi tinggal terserah kepada lawan atau musuh kita itu, atau orang yang memusuhi kita itu, terserah dia apakah dia mau memaafkan atau membangun hubungan lagi, atau dia sudah menjauh, atau ya dia sudah tidak mau lagi berteman. Di sisi lain kita juga harus mengerti, harus pahami, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak orang. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk berdamai dengan kita. Men, demikian sharing saya pada malam hari ini, pada subuh hari ini. Nah, nanti kita bertemu lagi. Terima kasih. Selamat sahur. Masih puasa ini apa enggak ya?